Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama aku Kak Nida. Nah, hari ini Kak Nida akan membawakan kisah dari Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kisahnya seperti apa ya? Untuk hari ini, Kak Nida akan membawakan kisah dari masa remaja Nabi Muhammad SAW. Nah, dengarkan baik-baik ya kisahnya, karena nanti di akhir cerita Kak Nida akan memberikan kuis dari kisah yang Kak Nida bawakan. Oke? Untuk itu, simak video yang berikut ini ya. Pada masa remaja Nabi Muhammad SAW, beliau tinggal dalam lingkungan yang sangat baik. Nabi Muhammad SAW tinggal bersama pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib memperlakukan Nabi Muhammad SAW penuh dengan kasih sayang. Beliau tinggal bersama pamannya penuh dengan kesederhanaan, baik secara gaya hidup dan juga harta benda. Hal inilah membuat Nabi Muhammad SAW dikenal seorang yang sangat berempati pada kaum yang lemah dan juga miskin. Nabi juga dikenal sebagai orang yang aktif dalam sosial dan memiliki kerja keras. Nabi Muhammad SAW selama tinggal bersama pamannya, beliau melakukan pekerjaan, yaitu mengembalakan kambing dari pamannya sendiri. Nah, kambing-kambing ini dirawat oleh Nabi Muhammad SAW penuh dengan perhatian, sehingga kambing-kambing yang digembalakan oleh Nabi Muhammad menjadi gemuk-gemuk dan sehat-sehat. Selain itu, Nabi Muhammad juga melakukan dagang bersama pamannya. Nah, Nabi Muhammad SAW selama remaja, beliau tidak seperti layaknya pemuda Mekah lainnya. Nah, kesehariannya pemuda Mekah itu suka minum minuman keras, melakukan bersenang-senang, serta memanjakan diri. Nah, lain dari Nabi Muhammad yang selalu sibuk merenung dan melakukan pekerjaannya bersama pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mengembalakan kambing-kambingnya di padang rumput yang hijau, beliau sangat berkeinginan untuk pergi ke kota. Kira-kira Nabi Muhammad pergi ke kota ada apa ya? Nah, teman-teman, Nabi Muhammad SAW berkeinginan untuk pergi ke kota hanya ingin melihat pesta yang ada di kota tersebut. Nah, ketika itu ada salah satu teman Nabi Muhammad SAW yang juga mengembalakan kambingnya di tempat Nabi Muhammad mengembalakan kambingnya. Wahai temanku, aku ingin pergi ke kota. Aku menitipkan kambing-kambingku kepadamu ya. Dan teman Nabi Muhammad menjawab, "Ya Muhammad, baiklah, pergilah ke kota dan lihatlah pesta di sana." Ketika sesampainya Nabi Muhammad SAW di kota, beliau merasa kelelahan, sehingga akhirnya beliau harus tertidur di salah satu tempat di kota tersebut. Nah, di hari yang selanjutnya, Nabi Muhammad SAW juga mengalami hal yang sama. Perlu teman-teman ketahui bahwa Allah telah melakukan hal ini karena untuk menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari hal yang sia-sia. Dan akhirnya
Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk kembali ke rumahnya untuk berdagang dan mengembalakan kambing-kambingnya. Nah, teman-teman, waktu itu sudah masuk ke musim semi, di mana para pedagang mendagangkan barangnya ke Syria. Nah, waktu itu saudagar-saudagar kaya mulai mencari agen untuk mendagangkan barang dagangannya. Nah, waktu itu ada saudagar kaya bernama Khadijah. Khadijah juga mencari agen. Dan akhirnya Khadijah bertemu dengan Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib menawarkan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi agen dari dagangan Khadijah. Akhirnya Khadijah menerima Nabi Muhammad SAW untuk menjadi agen barang dagangan Khadijah. Dan Khadijah juga menawarkan gaji yang cukup besar dibandingkan agen lainnya jika kerja yang dilakukan baik dan memuaskan. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW pergi bersama kafilah-kafilah dagang milik Khadijah. Beliau melewati jalan yang sangat panjang. Nah, teman-teman, selama perjalanan Nabi Muhammad SAW yang panjang ini, beliau tidak merasa bosan, melainkan merasa senang dan terhibur. Karena apa? Karena beliau ditemani dan dihibur oleh teman kafilah dagang yang pergi bersama Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, akhirnya Nabi Muhammad dan juga kafilah dagang lainnya sampai di Syria. Nah, ketika sampai di Syria, mereka mulai mendagangkan barang dagangan milik Khadijah. Nabi Muhammad sangat cekatan dan sangat pandai dalam berdagang. Hal inilah membuat para kafilah dagang lainnya merasa senang dan sangat kagum terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman sudah tahu ya bahwa Nabi Muhammad SAW sangat rajin bekerja dan cekatan dalam melakukan pekerjaan. Nah, ada loh sifat-sifat Nabi Muhammad SAW lainnya yang patut kita contoh. Yang pertama yaitu jujur, tidak pernah bohong kepada orang lain. Terus yang kedua yaitu tidak pernah menyakiti hati orang lain. Yang ketiga yaitu bersikap sabar. Nah, itu ya teman-teman sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut kita contoh. Nah, teman-teman, itu tadi ya kisah dari masa remaja Nabi Muhammad SAW. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari kisah tadi dan mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk kuisnya di video yang berikut ini ya. Nanti untuk itu Kak Nida pamit undur diri nih. Semoga kisah yang Kak Nida bawakan tadi memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Untuk kalau begitu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.